Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di kajian pertama kita, yaitu kajian kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, yang membahas tentang kelebihan dan kemuliaan dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya dengan membahas kitab ini, mudah-mudahan harapan kita agar bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga keinginan terus kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai sesi kita hari ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada al-muallif li hadzal kitab, penulis dari kitab ini, yaitu beliau adalah Sultanul Ulama, seorang yang dijuluki Sultanul Ulama karena memang banyaknya ilmu ya yang beliau kuasai ya, dan merupakan pakar dari beberapa disiplin ilmu. Nama beliau adalah Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam Ibn Abdul Qasim bin Hasan bin Humman As-Salami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Dari sini kita tahu bahwasanya laqab Asy-Syafi'i, kita tahu bahwasanya beliau adalah seseorang yang bermadhab fikih Syafi'i. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam bukan cuma pakar dalam satu disiplin ilmu. Beliau adalah seorang pakar di beberapa disiplin ilmu. Oleh sebab itu, gelar Sultanul Ulama itu cocok dan pantas disandang oleh beliau, karena memang beliau adalah seseorang yang bisa kita ambil pelajaran, seseorang yang bisa kita kagumi dari literatur kitab-kitab yang beliau tulis, dan kitab-kitab yang beliau tulis juga menjadi rujukan dari ulama-ulama baik yang terdahulu maupun yang kontemporer. Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam wafat tahun 660 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Al-Qarrafah Al-Kubra, yaitu yang ada di Mesir. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai sesi kita, mari bersama kita bacakan suratul Fatihah, khususnya kepada muallif hadzal kitab, dan khususnya kepada orang-orang guru-guru kita yang mungkin telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah juga menurunkan keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita buka pembahasan pertama kita di pertemuan pertama ini. Kita mulai dengan perkataan muallif. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin thumma amin. Qala Syekh al-Imam Syekhul Islam Muftil Anam Sadrul Iraq wa Syam Izzuddin Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdissalam As-Salami Syafi'i. Telah berkata Syekh Imam Syekhul Islam Izzuddin Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdissalam As-Salami Asy-Syafi'i, beliau berkata, qala Allah Ta'ala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an menjelaskan dan berkata tentang keutamaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga menjelaskan tentang kedudukan beliau di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif di sini menyebutkan satu ayat
yaitu surah An-Nisa ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Hadirin sekalian, surah An-Nisa ayat 113 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu sunnah, hadis, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah juga telah ajarkan kepada engkau wahai Muhammad apa-apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan ketahuilah sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala teruntukmu wahai Muhammad amatlah besar. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau wahai Muhammad amatlah besar. Ya, secara sharih, ya, secara jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadlullah, keutamaan, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan kemuliaan yang amat besar. Hadirin sekalian, kita lanjutkan, wa qad faddalallahu ba'dar rusuli ala ba'd. Dan sesungguhnya mengenai kemuliaan, mengenai keutamaan ini, ya, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemuliaan yang kecil, bukan karunia yang kecil, bukan kedudukan atau kemuliaan yang sederhana, tapi besar, azim, ya. Nah, lalu dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala faddalallahu ba'dar rusuli ala ba'd. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang telah memberikan kemuliaan, keutamaan kepada sebagian nabi dan rasul atas sebagian yang lain. Nah, ini yang menarik. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan kemuliaan. Dan secara jelas di dalam ayat Al-Qur'an yang lain, Allah pun memberikan kemuliaan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada para nabi. Namun di antara para nabi, Allah berikan kemuliaan lagi di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi secara keseluruhan. Seluruh nabi mulia. Namun ada beberapa nabi yang diberikan kemuliaan lebih dibanding kemuliaan yang diberikan kepada para nabi lainnya. Seperti itu. Jadi, ya, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada sebagian nabi, sebagian rasul atas sebagian nabi dan rasul yang lain. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebagian dari para nabi dan rasul ada yang dapat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, dan sebagian dari mereka Allah angkat derajatnya. Al-Baqarah ayat 253. Hadirin sekalian, kita akan bahas satu ayat ini dengan pendekatan dua frase yang berbeda. Oke. Baik, frase yang pertama adalah kalimat minhum man kallamallah. Ya. Lalu frase yang kedua adalah wa rafa'a ba'dahum darajat. Kata-kata minhum man kallamallah, ya. Sebagian dari mereka itu ada yang dapat berbicara kepada Allah. Itu arti dari frase yang pertama. Adapun frase yang kedua, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat derajat sebagian dari nabi dan rasul, itu frase yang kedua. Al-Mu'allif mengatakan, al-fadlul awal, yaitu frase yang pertama ini, minhum man kallamallah. Ya. Apa sih maksud dari minhum man kallamallah?
Di sini Al-Imam Syekh Siddiq Al-Ghumari itu menjelaskan kalimat atau frase minhum man kalamallah ini artinya adalah sebagian dari nabi dan rasul ada yang berbicara kepada Allah ay min ghairi wasitati malak. Ada sebagian dari nabi dan rasul yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara malaikat. Ya. Wahum salah satu anbiya. Jadi ternyata ada 3 nabi dan rasul yang dapat berbicara kepada Allah langsung tanpa perantara malaikat. Sebagaimana kita ketahui ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu sebagai perantara, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disampaikan kepada para nabi dan rasul. Di antaranya mungkin malaikat Jibril. Tapi ada beberapa nabi yang Allah tidak menggunakan jasa atau fasilitas malaikat untuk mengantarkan wahyunya, ya. Namun langsung Allah minta, langsung Allah berhadapan dan langsung Allah berbicara kepadanya. Siapa mereka? Yang pertama dari ketiga nabi tersebut adalah awwaluhum Adam alaihissalam. Yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ini adalah salah satu nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah berbicara langsung tanpa perantara malaikat. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa alasannya? Dalilnya adalah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Nasai yang dikisahkan atau diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, hadisnya lumayan panjang. Ya. Hadisnya lumayan panjang. Kita akan masuk ke inti hadis, ya, yaitu tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ceritanya ini, kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari datang ke masjid, ya, lalu duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, ngaji langsung kepada baginda Rasul. Diutarakanlah beberapa pertanyaan. Nah, di antara pertanyaan tersebut, beliau Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, ayyul anbiya ikana awal. Wahai Rasulullah, siapakah nabi yang paling pertama? Rasul menjawab, Adam. Faqala Adam. Wahai Abu Dzar, nabi yang pertama kali adalah Adam alaihissalam. Lalu Abu Dzar nggak puas, ditanya lagi. Ya Rasulullah, wa nabiyan kana? Wahai Rasulullah, apakah Adam ini seorang nabi? Apa kata Rasul? Naam, nabiyun mukallimun. Ya, nabiyun mukallim. Ya, beliau adalah seorang nabi juga dan juga beliau berbicara kepada Allah. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, hadis tersebut juga ditashih oleh Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan dinyatakan selamat oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Ada riwayat lain, ya, yang mengatakan seperti ini, dan ini diriwayatkan oleh Al-Mas'udi, ya. Diriwayatkan bahwasanya Abu Dzar bertanya kepada baginda Rasul dengan kalimat yang berbeda. Ya Rasulullah, ara'aita Adam anabiyan kana? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Adam? Apakah beliau seorang nabi? Maka baginda Rasul menjawab, na'am. Iya, beliau adalah seorang nabi. Kallamahullahu qubulan, yakni ayanan. Ya. Beliau adalah seorang nabi dan beliau berbicara langsung, berhadap-hadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan beliau. Faqala, lalu baginda Rasul menyebutkan ayat uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi ketika ayat ini turun, yang ayat ini memerintahkan Nabiullah Adam untuk tinggal bersama istrinya di dalam surga, Allah
berbicara ya, dan dikutip dari surah Al-Baqarah ayat 35 dikatakan uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, ini dalil bahwasanya Nabiullah Adam itu berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain ya yang di dalam yang bisa kita temukan di Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim ya. Riwayat dari Imam Abi Imamah ya. Bahwasanya anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyan kana Adam ya. Ada seseorang yang bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?" Maka baginda Rasul mengatakan, "Na'am, nabiyyun muallimun mukallim." Iya, beliau adalah seorang nabi, seorang guru, dan seorang yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 riwayat ya yang menjelaskan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada wasithah, tanpa ada perantara. Siapa nabi yang kedua? Wathanihim Musa alaihissalam. Ini yang terkenal ya, yang kita sama-sama tahu, mungkin umumnya kita semua tahu bahwasanya yang dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam. Oleh sebab itu dia disebut atau dijuluki, kunyahnya adalah, laqabnya adalah kalimullah, seseorang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, surat An-Nisa ayat 164. Ya. Adapun yang ketiga adalah baginda junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya, yang mana dijelaskan ya, wa qad kallamahu Allah taala fi lailatul Isra wal Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala ini diriwayatkan bahwasanya Allah itu berbicara kepada Nabi Muhammad langsung tanpa wasithah, tanpa ada perantara di malam Isra dan Mi'raj. Kama huwa maklum ya. Ini adalah 3 nabi ya yang mempunyai keutamaan di antara nabi-nabi yang lain. Ini dalil ya. Dalil ini bisa kita ambil ya. Frase yang pertama kita kembali ke sini, minhum man kalamallah, berarti jelas ya bahwasanya ada nabi yang diberikan keutamaan, kemuliaan, kekhususan, kelebihan dibanding nabi Allah yang lain ya. Seluruh nabi baik, seluruh nabi mempunyai kemuliaan, namun ada beberapa nabi yang diberikan keutamaan, kemuliaan yang berbeda dibanding nabi-nabi yang lain. Selanjutnya ya, ini frase yang pertama yang disebut dengan al-fadlul awwal sharihun fi ahlil mufadalah. Jadi ya, jelas bahwasanya ada nabi diberikan keutamaan tersebut dibanding nabi yang lain. Mari bersama kita baca penjelasannya tentang al-fadlul awwal ini. Ya. Di dalam penjelasan ya dari kalimat tersebut, sebenarnya minhum man kallamallah itu adalah sepotong ayat yang mana sebelumnya itu ada ayat yang lebih lengkap ya. Atau diawali dengan ayat yang lebih lengkap, yaitu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Jadi ayat ini yakni qaulahu ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah fahadha sarihun fi aslil mufadalah bainar rusul alaihi wassalatu wassalam. Jelas ini adalah dalil ya, frasa awal minhum man kallamallah berasal dari tilkar rusul ya. Kita ambil ayat pertamanya, secara sharih, secara jelas Allah tuh mentafdilkan, memberikan kemuliaan antara sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Ya. Namun ya, ada sebelumnya ada ayat yang lain, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd wa ataina Dauda zabura. Ini ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Allah memang memberikan kemuliaan atas satu nabi, atas beberapa nabi kepada nabi yang lainnya. Surat Al-Isra ayat 55. Namun ada hadis ya. Ada hadis bunyinya seperti ini, ada 2 hadis kalau kita perhatikan di sini. Amma hadis la tufaddilu baina anbiya'illah
Ay la tukhayyiru baina anbiya'illah. Ya, ada hadis yang redaksinya seperti ini. Janganlah kalian mengutamakan mengutama-utamakan ataupun memandang satu nabi lebih utama dibanding yang lain, atau janganlah kalian bandingkan antara keutamaan satu nabi dengan keutamaan nabi yang lain. Ya, maksudnya apa hadis ini? Ya, sebenarnya fal murad bihi, maksud dari hadis ini adalah an-nahyu anit tafdil bimujarradir ra'yi alladhi la yustanadu ila dalil. Maksudnya yang dilarang dari hadis tersebut adalah larangan agar kita mengutamakan satu nabi di antara nabi yang lain cuma karena hawa nafsu saja tanpa ada dalil. Contohnya seperti ini. Karena saya suka nabi ini, saya suka nabi ini, dan saya suka dan saya akan muliakan dia. Loh, kenapa muliakan? Kenapa Anda memuliakan nabi ini di antara nabi yang lainnya? Karena saya suka saja. Nah, jadi hanya berdasarkan hawa nafsu, perasaan, dan tanpa ada dalil yang jelas dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang lain. Jadi kita tidak boleh memberikan kemuliaan kepada satu nabi di atas nabi yang lain tanpa ada dalil, tanpa ada hujah. Atau yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah, itu yang pertama ya. Yang kedua, larangannya adalah yang dimaksud dengan hadis tersebut larangan ya ketika membandingkan, larangan membandingkan satu nabi atas nabi yang lain yang bisa berujung kepada naqsil mafdul, ya, kekurangan yang lainnya dibanding yang diutamakan. Contohnya begini, ketika kita muliakan satu nabi, kita anggap yang lain nggak sempurna. Ketika kita bilang satu nabi ini baik, kita anggap yang lain kurang baik. Nah, itu nggak bagus. Ya. Jadi, semua nabi baik. Semua nabi baik. Tapi ada yang terbaik di antara yang baik. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Jadi larangan membandingkan atau memberikan kemuliaan kepada para nabi yang mana itu bisa dengan atau niatnya menjatuhkan ataupun memberikan kesan yang tidak baik kepada nabi-nabi yang lain. Au yuaddi ilal khusumah wat tanazu, atau misalkan ya niatnya itu karena niatnya dia membandingkan satu nabi dengan nabi yang lain, yang satu nabi dimuliakan, lalu ada orang lain ya mengutarakan hal yang berbeda, ujung-ujungnya dua-duanya ngotot dan ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran, ya. Itu tidak boleh. Jadi larangan yang pertama, ya, jangan sampai kita memuliakan satu nabi cuma karena hawa nafsu. Larangan yang kedua, jangan sampai kita memuliakan satu nabi lalu menganggap nabi yang lain tidak baik, atau menimbulkan permusuhan di antara sesama muslim, ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya semua nabi itu baik. Ya, semua nabi baik. Kita tidak bilang bahwasanya ada nabi yang baik, ada nabi yang tidak baik. Tidak demikian. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Yang artinya kita tidak membeda-bedakan. Semua nabi baik, ya, tidak ada yang tidak baik. Demikian. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi al-fadlul awal, ya, yaitu frase minhum man kallamallah ini artinya bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada sebagian nabi yang lain. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 nabi, ya. Kita masuk ke frase yang kedua, yaitu warafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat sebagian dari rasul-rasul yang ada, Allah angkat derajat sebagian rasul atas sebagian rasul yang lain. Nah, ini frase yang kedua.
Mari sama-sama kita pahami ya, penjelasannya. Wathani, ya, dan frase tersebut yang kedua, ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah wa huwa qauluhu ta'ala wa rafa'a ba'dahum darajat, Al-Baqarah ayat 253, wal murad bi ba'dihim an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Ya. Yang dimaksud dengan ayat wa rafa'a ba'dahum darajat ini, yang dimaksud dengan Allah mengangkat sebagian nabi dan rasul atas sebagian derajat nabi dan rasul atas sebagian yang lain, yang dimaksud dengan sebagian ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan sebagian nabi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innallaha faddalahu min wujuhin muta'addidah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad itu dengan sisi yang bermacam-macam, dari berbagai sisi. Ya. Wa bi muratibin mutabaidah, dan derajatnya pun berjauhan ya antara satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi Allah angkat derajat Nabi Muhammad SAW dari berbagai sisinya. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas sisi-sisi mana yang Allah Subhanahu wa taala angkat dan jadikan Nabi Muhammad ini berbeda derajatnya dengan derajat nabi-nabi secara umumnya atau secara keseluruhan. Kita lanjutkan. Fi tad'ifil mufadalah, ya. Jadi wa rafa'a ba'dahum darajat ini, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala berikan derajat Nabi Muhammad lebih tinggi dari berbagai sisi atas nabi-nabi yang lainnya, fi tad'ifil mufadalah, yang derajatnya itu berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan membahas kira-kira apa sisi-sisi yang mana Allah angkat derajat Nabi Muhammad ya atas nabi-nabi Allah yang lainnya. Namun insya Allah kita akan bahas hal tersebut di pertemuan kita selanjutnya. Adapun untuk pertemuan kita kali ini, ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, Allah memberikan keutamaan kepada sebagian nabi dan rasul atas sebagian yang lain. Ya. Jadi memang ayatnya jelas, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Yang selanjutnya ada nabi yang dapat berbicara langsung kepada Allah. Di antaranya yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad alaihim afdhalus salatu wassalam. Yang ketiga yang dapat kita simpulkan pada kesempatan kali ini yaitu larangan mengutamakan sebagian nabi dengan tanpa dalil, ya. Jadi memberikan keutamaan kepada satu nabi tapi hanya sekedar hawa nafsu saja, atau dengan niat merendahkan nabi, memuliakan satu nabi ataupun merendahkan nabi yang lain, itu juga tidak diperbolehkan. Dan juga tidak diperbolehkan ketika kita mungkin barangkali ada yang memuliakan satu nabi, ya, lalu dengan niatnya tersebut itu bisa menimbulkan permusuhan, an-niza' wal khusumah bainan nas, ya. Tidak demikian. Jadi kita anggap seluruh nabi baik, tapi memang Allah berikan kemuliaan kepada sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lain. Yang terakhir, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad di atas nabi-nabi lainnya dengan sisi-sisi yang bermacam-macam. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kiranya cukup sekian pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.